Pemirsa Intens Investigasi, sidang perdana perceraian Angga Wijaya dan Nurul Kamaria berakhir buntu. Meski Angga mengaku ingin bertahan, tekad Ana sudah sekeras sekarang untuk berpisah. Apa sebenarnya yang membuat pintu damai tertutup rapat? Secara belak-belakan, Angga akhirnya membongkar pemicu keretakan mereka. Bukan soal cinta, melainkan intensitas cekcok yang tak terbendung. Benarkah Angga sering terpaksa angkat kaki dari rumah demi menghindari konflik yang lebih besar? Tak hanya itu, Angga juga menepis keras isu miring soal ekonomi hingga orang ketiga. Ia menegaskan finansialnya tetap stabil meski badai melanda. Namun di sisi lain, Dewi Persik justru meledak. Sang biduan siap mengusut tuntas akun palsu bercentang biru yang mencatut namanya untuk penipuan. Benarkah ada sabotase sengaja di tengah kemelut sang mantan suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Nurul Kamaria terhadap Angga Wijaya akhirnya mulai bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, dalam sidang perdana yang beragendakan mediasi tersebut, Angga Wijaya mengungkapkan fakta yang cukup mengecewakan bagi pihak keluarga. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Angga mengaku bahwa proses mediasi tersebut ternyata menemui jalan buntu. Upaya perdamaian yang dipandu oleh hakim mediator gagal membuahkan hasil lantaran tidak adanya titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Di satu sisi, Nurul Kamaria tetap pada pendiriannya untuk berpisah. Sementara dari pihak Angga sendiri secara tegas menyatakan bahwa dirinya masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri tercinta. Perbedaan keinginan yang kontras inilah yang membuat persidangan diprediksi akan terus berlanjut ke tahap berikutnya. Harapan saya sih pengennya baik-baik aja. Tadi kalau misalnya hasil mediasi di dalam, kalau saya sendiri pengennya baik-baik aja. Cuman kayaknya kalau istri kayaknya gimana tadi ya? Saya juga sih pengennya dia juga baik-baik aja. Nggak mau ada ribut-ribut apalagi sampai ada perceraian kayak begini gitu. Nanti kita tunggu sidang selanjutnya aja ya. Ingin jujur terus terang, saya nggak mau ada perceraian. Saya pengen baik-baik aja. Saya pengen kembali. Apalagi kan sekarang saya udah punya anak ya. Itu jadi pertimbangan banget buat menurut saya. Nggak usah lah kalau misalnya bisa dibicarakan baik-baik, nggak usah lah ada perceraian, ribut-ribut. Menurut saya tuh hal-hal biasa kalau rumah tangga ada cekcok, salah paham atau nggak sejalan ya, itu wajar kalau menurut saya kayak gitu-gitu. Itu penting justru gitu. Untuk apa? Untuk supaya kita jadi lebih baik, saling koreksi gitu loh. Ya, istri Angga Wijaya, Nurul Kamaria alias Ana, tampaknya sudah berketetapan hati untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Meski Angga masih berupaya mencari jalan damai, Ana tetap keukeuh dengan pendiriannya untuk bercerai dan lebih memilih untuk melanjutkan gugatan tersebut hingga tuntas. Bagi Ana, berpisah seolah merupakan jalan terbaik yang harus diambil saat ini. Meskipun keputusan tersebut harus melewati proses persidangan yang cukup panjang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Belum ketemu. Sama pengacara saya aja dia tahu semua. Solusinya nanti Nggak ada. Pengacara saya tahu tuh apa solusinya. jadi gugatannya khusus gugatan cerai aja kan? Iya. Hak asuh anak boleh gini nggak ada kak? Sayang, makasih ya. Udah, makasih ya. Kalau dia ya pengennya, saya pengennya tetap jalan. Tapi berhubung sayanya keberatan, jadi majelis tadi nyuruhnya saya mediasi sampai ketemu titik terangnya maunya seperti apa gitu. Nah mediasinya juga karena nggak sinkron mediasinya dengan saya, akhirnya ditunda lagi. Kalau Ana ya
itu masih kekeh ke tujuannya, masih pengen lanjutin gugatannya. Kalau saya kan nggak mau, itu yang nggak ketemu akhirnya. Kenapa? Saya maunya baik-baik aja, nggak boleh lah ya ada perceraian gitu lah. Apalagi sekarang saya udah punya anak. Masih sangat mencintai. Jujur terus terang masih. Angga pun akhirnya membongkar alasan mengapa rumah tangganya dengan Nurul Kamaria kini berada di ujung tanduk. Ia menyebut tingginya intensitas cekcok sebagai faktor utama. Angga tak menampik jika dalam perjalanan biduk rumah tangganya dengan Ana, mereka seringkali terlibat pertengkaran dan selisih paham, mulai dari urusan pekerjaan hingga masalah pribadi. Bahkan, Angga secara terang-terangan mengaku hubungan mereka semakin retak lantaran komunikasi yang kian memburuk. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, Angga bahkan sering memilih meninggalkan rumah selama beberapa hari. Langkah itu ia ambil bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai upaya agar masalah tidak semakin melebar dan memberikan ruang bagi keduanya untuk mendinginkan kepala. Namun sayangnya, upaya tersebut tampaknya belum cukup untuk menyelamatkan keharmonisan mereka. Masalahnya hanya perselisihan paham, pertengkaran, tidak menemukan titik temu solusi. Menurut saya itu wajar. Sekarang orang kembar aja kepalanya nggak sama, pikirannya nggak sama. Jadi kalau wajar, apalagi saya sama dia, kalau misalnya komentar kita dalam berargumen untuk mencari solusi masalah tidak bertemu, itu wajar. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana lah gitu. Saya tuh maunya baik-baik aja. Kalau memang belum bisa diselesaikan sekarang, ya nggak apa-apa, kita kasih waktu berapa hari, 2 hari. Itu membuat saya tuh meninggalkan rumah tuh bukan untuk memperkeruh, justru saya tidak memperlebar. Nanti kalau sudah kepalanya dingin, sudah baik lagi, sudah bisa diajak bicara, ya nggak? Baru kita ketemu ngobrol lagi gitu loh. Ya, antara saya memang sering bertengkar aja, sering ada perselisihan paham, baik dari pekerjaan, dari masalah pribadi, hubungan yang mungkin komunikasinya kurang, ya kayak gitu-gitulah. Selain faktor komunikasi, Angga Wijaya juga dengan tegas membantah isu yang menyebut bahwa alasan utama gugatan perceraian sang istri adalah karena masalah ekonomi. Angga menegaskan bahwa kondisi finansialnya masih stabil, mengingat ia memiliki penghasilan dari beberapa channel sosial media yang sedang dijalankannya. Bahkan, hingga saat ini, Angga mengaku masih aktif menjalani berbagai pekerjaan di panggung hiburan tanah air. Tak hanya menepis isu ekonomi, Angga juga memberikan klarifikasi mengenai rumor miring lainnya. Ia membantah keras adanya kehadiran orang ketiga sebagai pemicu retaknya rumah tangga mereka. Menurut saya nggak ada. Alhamdulillah orang ketiga tidak ada pengkhianatan di antara kita. Kalau saya jujur ya, kalau kita ada kerjaan bareng bersama, usaha bersama. Kalau secara saya pribadi, saya masih ada di entertain juga. Saya juga punya beberapa channel sosial media yang menghasilkan. Cuman kalau misalnya kan ada orang-orang tuh yang suka komentar kurang baik, ya biarkan saja. Mereka kan komentar apa yang mereka lihat, tidak yang mereka tahu. Biarin aja. Percuma saya harus membenarkan satu-satu omongan mereka, harus memperbaiki satu-satu omongan mereka, karena susah. Selanjutnya, seperti apa pula, Dewi Persik tegaskan bahwa dirinya tak punya akun Facebook bercentang biru dan siap usut tuntas siapa sosok misterius di balik akun bodong yang mencatut namanya untuk menipu itu. Mengapa DP begitu yakin ada pihak tak bertanggung jawab yang ingin menjatuhkan namanya? Simak pengakuan lengkapnya sesaat lagi. Sebelumnya, pedangdut Dewi Persik telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan sebuah akun Facebook bodong bercentang biru ke pihak kepolisian. Di hadapan awak media, wanita yang akrab disapa DP ini mengklarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki akun Facebook resmi yang terverifikasi. Faktanya, akun Facebook asli milik DP justru tidak memiliki centang biru dan akun tersebut dahulu dibuatkan langsung oleh mantan suaminya, Angga Wijaya. Meskipun hingga saat ini identitas oknum tidak bertanggung jawab di balik akun palsu tersebut belum terungkap, Dewi Persik menegaskan bahwa hal ini sangat patut untuk dilaporkan.
Langkah hukum ini diambil demi mencegah penyalahgunaan nama besarnya dan melindungi publik dari potensi penipuan yang mengatasnamakan dirinya. Guys, hati-hati ya. Jadi itu orang yang di Facebook yang dicentang biru itu dia ini ngeblok saya. Mungkin dia gayanya elit tapi ekonominya sulit. Jadi ngejar dolar sampai bikin akun centang biru mengatasnamakan artis Dewi Persik di Facebook. Ingat, tak cari kon. Ya ampun, ternyata langsung diganti ya, Bo. Tadi bilangnya awalnya SMA satu Jember, satu Banyuwangi. Sekarang diganti sama dia SMA Negeri 4 Jember. SMA Negeri 4 Jember. Salah lagi ya, Say. Kamu aku cari kamu. Pokoknya aku cari. Lihat aja terusin. Banyak orang yang terutama DP lovers. Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya. Centang biru apa gitu kan, nggak tahu di Facebooknya. Terus aku ngeliat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku gitu. Jadi aku tidak tahu gitu. Dan ternyata dia udah lama sekali aktif di sana. Nah, apa katanya kalau di Facebook tuh katanya apa dapat uang atau apa? Iya, nggak ngerti lah. Aku kan soalnya tidak terlalu mengikuti itu. Terus kemudian maksud aku sebenarnya semua orang mau mengcopy nama aku nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai nyentangin biru itu kan takutnya disalahgunakan sama manusia-manusia itu. Aku punya akun Facebook, tapi aku nggak Facebook Pro karena tersambung dari Instagram dan Facebook gitu. Jujur aku gaptek. Yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku. Angga Wijaya. Ya. Jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password. Itu aja. Selebihnya udah. Profilnya itu ini ada ini. Kalau profil kan bisa dicontoh ya. Ya ini pokoknya kebahagiaanku untuk orang tuaku, keluargaku dan saudaraku semua. Tapi jangan ditipu dong, nggak boleh ya. Gitu. Dan buat para pelaku hati-hati. Sekarang ini sosmed itu sudah ada undang-undangnya. Apalagi memalsukan identitas orang lain. Itu ada undang-undangnya, nggak boleh. Memberikan kasih efek jerah, Mas. Efek jerah itu pasti akan kita lakukan. Tapi kan dengan aku sudah memberikan belas asih gini bukan berarti dia terus-terusan nanti mengaktifin gitu. Hal ini tetap harus aku laporkan, tapi masalahnya seperti apa dan gimana nanti biar urusan Bang Sandi sama pihak kepolisian maunya kayak gimana. Intinya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi bukan berarti aku tidak memaafkan, aku sudah memaafkan, tapi harus aku laporkan supaya tidak ada mereka-mereka yang memanfaatkan situasi seperti ini. Angga Wijaya pun tidak tinggal diam dan memberikan responnya. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya hanya pernah membantu membuatkan akun YouTube di masa lalu, tepatnya saat mereka masih berstatus sebagai suami istri. Selebihnya, Angga mengaku sama sekali tidak mengetahui soal keberadaan akun Facebook yang dimaksud, apalagi sampai mengoperasikannya. Dengan penegasan ini, Angga ingin meluruskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan akun yang kini tengah dipolisikan oleh pelantun lagu Mimpi Manis tersebut. Ya itu diselidiki aja lah, selidiki aja. Kalau memang akun tersebut milik beliau, selidiki siapa yang menggunakan, siapa yang mengakses sehingga dipergunakan tidak pada mestinya. Diselidiki dengan baik, nanti kalau memang sudah ada kejelasan, silakan proses secara hukum gitu. Biarkan beliau paham tuh hal-hal kayak gitu tuh. Jadi mungkin akan lebih mudah mencarinya, siapa yang berperan di balik ini semua gitu loh. Saya lupa ya kalau akun YouTube-nya betul saya yang bikin, tapi kalau akun Facebook-nya saya nggak ngerti deh, karena beliau nggak pernah mainan Facebook setahu saya. Jadi saya lupa ingat kalau untuk itu. Kalau YouTube saya membenarkan memang dulu saya yang bikin gitu. Kalau YouTube-nya ya, tapi berdasarkan seiring jalan kayaknya itu juga sudah diambil alih sama saudaranya kalau nggak salah. Beliau yang memperbaiki itu semua. Karena saya sekarang udah punya channel sendiri, udah punya YouTube sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.